Kementerian Kesehatan meminta masyarakat mewaspadai peredaran masker medis palsu. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, masker medis yang digunakan mestinya sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Hal ini demi menghindari terjadinya penularan virus corona. Adapun jenis masker medis adalah masker bedah dan masker respirator. Untuk mendapatkan izin edar, masker pun harus memenuhi persyaratan mutu keamanan dan manfaat. Pada prinsipnya, penggunaan masker adalah untuk menghindari penularan virus dari diri kita ke orang lain. Jika positif COVID-19 dan menghindari penularan virus dari orang lain, masker medis palsu memiliki kualitas di bawah masker asli. Artinya, masker tersebut tak efektif dalam membantu pencegahan penularan COVID-19 sehingga potensi penularan lebih besar. Resiko ini tak hanya dihadapi oleh tenaga medis, tetapi juga oleh masyarakat secara luas, karena masker medis kini banyak digunakan secara umum. Sayangnya masker medis palsu ini sangat sulit dibedakan dengan masker medis asli. Upaya penting yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah mendapatkan masker medis palsu adalah lebih cermat dalam membeli. Membelilah masker di tempat-tempat yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti di apotik ataupun toko obat terpercaya, serta toko-toko yang menjual perlengkapan kesehatan. Pemirsa, tidak semua jenis masker ini dapat digunakan untuk mencegah penularan virus corona. Berikut jenis-jenis masker dengan tingkat efektivitasnya. Ya, ini ada 5 jenis masker yang kerap sekali digunakan masyarakat di tengah pandemi COVID dengan tingkat efektivitas yang bervariasi. Yang pertama adalah masker N95 dengan tingkat efektivitas 95% hingga 100%. Selanjutnya ada masker bedah dengan efektivitas 80 hingga 95%. Lalu di bawahnya ada lagi masker FFP1 dengan efektivitas mencegah penyebaran virus 80 hingga 95%. Dan selanjutnya adalah masker bahan 3 lapis dengan tingkat efektivitas 50 hingga 70%. Nah, yang terakhir ini yang paling sering digunakan oleh masyarakat itu masker scuba dan buff. Kedua jenis ini tidak direkomendasikan karena hanya memiliki tingkat efektivitas 0 hingga 5% saja. Ya, peredaran masker medis palsu di masyarakat ini harus diwaspadai pemirsa, terutama saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID. Untuk membahas hal tersebut kita sudah bergabung dengan PLT Dirjen Farmalkes Kementerian Kesehatan Dr. Ariyanti Anaya, serta Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Saya sapa dulu kedua narasumber saya hari ini, Pak Hermawan dan Ibu Dr. Ariyanti. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah baik dan sehat. Selamat siang dan sehat selalu, Mbak Popi dan pemirsa Berita 1 TV. Oke, baik. Senang mendengar Ibu dan Bapak sehat-sehat selalu di tengah kondisi pandemi ini. Mungkin sebelum ke Pak Hermawan, saya ingin tanya kalau dari data kesehatan sendiri, Ibu Ariyanti, apakah betul bahwa saat ini banyak sekali masker palsu yang beredar di masyarakat? Apalagi katanya ini sudah juga masuk ke tenaga medis. Benarkah begitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kita harus melihat definisi masker palsu, ya. Karena sebenarnya masker ini banyak macamnya. Ada masker kain, ada masker non medis, ada masker bedah, ada masker N95 atau KN95 yang kita suka sebut sebagai respiratory. Nah, untuk terkait masker yang sekarang banyak disampaikan bahwa banyak beredar masker palsu, nah ini mesti dilihat
kembali apakah memang benar palsu. Kalau dia memang tidak mengklaim sebagai masker medis, sebenarnya ini boleh-boleh saja seperti itu. Tetapi Kementerian Kesehatan tentu akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran masker-masker yang ada di lapangan. Oke, nah kalau bicara soal definisi masker yang palsu dan masker yang betul-betul bisa melindungi kita dari virus corona misalnya, ataupun virus-virus lainnya, apa yang bisa menjadi catatan saat ini, Bu Ariyanti, melihat hal itu? Ya, kita tahu bahwa penggunaan masker ini kan merupakan bagian dari protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Salah satu langkah pencegahan yang harus kita lakukan adalah menggunakan masker. Nah, tentunya kita lihat ada berbagai jenis masker. Sekarang tinggal kita tentunya setiap masker harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Contohnya adalah misalnya untuk tenaga kesehatan atau untuk tenaga kesehatan yang tidak berkontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi dengan pasien, atau untuk masyarakat yang dalam aktivitas sehari-harinya tidak bisa menjaga jarak ya, tidak bisa dengan baik menjaga jarak ya yang aman, maka disarankan untuk menggunakan masker bedah. Tetapi untuk tenaga kesehatan yang berkontak langsung dengan pasien, tentunya disarankan untuk menggunakan masker dengan daya lindung, daya kemampuan untuk mencegah masuknya droplet itu lebih besar seperti N95, KN95 atau KF95. Tidak disarankan untuk masyarakat umum yang beraktivitas biasa sehari-hari menggunakan N95 atau KN95 karena apa? Karena memang penggunaannya ini dia adalah tight fit ya, artinya dia kencang di muka gitu karena memang dia harus melindungi tenaga kesehatan. Nah, inilah yang harus masyarakat cermat dalam memilih masker ya. Jangan hanya kita melihat model kemudian merasa bahwa ini masker N95 padahal sebenarnya bukan masker N95 yang sekarang mungkin banyak yang karena cenderung permintaannya banyak, kemudian banyak yang membuat seperti tiruannya seperti itu. Ya. Nah, ini yang akan menjadi bahaya kalau tenaga medis yang menggunakan, apalagi ya harus berkontak dengan Oke, saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, dengan kondisi banyaknya masker palsu atau masker medis palsu misalnya berada di masyarakat, kalau dari perwakilan kesehatan masyarakat sendiri, bagaimana pandangan Anda soal ini? Jadi Mbak Popi, kita mengamati 13 bulan sudah COVID ada di Indonesia. Kalau kita lihat dari penggunaan masker ini, kita bisa bagi dalam 3 periode, ada 3 fase nih. Pertama, 4 bulan pertama ya, fase misalnya Maret, April, Mei, Juni 2020, kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, sampai November hingga April 2021 ini. Kita bagi dalam 3 fase. Fase di awal itu adalah fase tanda kutip kita kegagapan adaptasi dengan COVID, sehingga kelangkaan masker di lapangan itu luar biasa, terjadi panic buying ya di awal-awal, sehingga sebagian besar peruntukan yang seperti yang disampaikan Bu Ariyanti tadi itu tidak tepat peruntukan dan bahkan langka di lapangan atau di perumahan, di masyarakat, bahkan di tenaga kesehatan sendiri. Nah, ini fase awal disebut fase adaptasi, mahal, sulit, dan memang kita dalam proses adaptasi. Kemudian ada fase 4 bulan ke tahap kedua ya, sejak bulan Juli hingga November 2020, itu sebenarnya masker itu sudah mulai tersedia di pasaran, tersedia untuk diakses lebih mudah dan murah oleh masyarakat, tetapi variabilitas sumber itu sangat tinggi dan beragam. Mulai dari masker yang dijahit sendiri, masker rumahan dari bahan kain, yang sebenarnya di situ nggak ada sama sekali standarisasi mutu. Yang penting ada masker. Tetapi fase ini juga sekaligus mengedukasi bagaimana kesadaran kita berperilaku agar setiap saat, setiap waktu, setiap tempat yang ada potensi keramaian, orang
senantiasa menggunakan masker. Ini adalah tahap proses untuk perubahan perilaku gitu ya, transisi. Nah, tetapi begitu masuk fase ketiga sejak akhir 2020 hingga sekarang awal April 2021, sebenarnya disinilah fase untuk standarisasi mutu sekaligus standarisasi perilaku. Nah, hanya saja perspektif penggunaan masker ini ada dua. Pertama, perspektif customer, masyarakat secara umum. Yang kedua, perspektif provider, termasuk prinsipal, produsen, dan distributor masker. Nah, untuk perspektif masyarakat sebenarnya, masyarakat itu sulit membedakan yang mana masker yang memenuhi standar, yang mana yang tidak. Termasuk serial number-nya adakah di masker atau tidak. Termasuk bahan yang digunakan, apakah dia mampu menyaring bakteri atau mampu menyaring partikel. Karena setiap masker itu punya standar dari bacterial filtration efficiency atau juga berkaitan dengan particle filtration efficiency. Nah, masyarakat umum itu sulit, tetapi dengan adanya perilaku yang sudah bagus dari aspek penggunaan masker, kesadaran untuk berperilaku hidup baik dan sehat, bersih dan sehat, ini adalah sesuatu yang kita harus apresiasi. Nah, perspektif yang betul-betul harus dikawal, dievaluasi, dan diawasi itu adalah dari aspek provider, mulai dari produsen atau prinsipal vaksin, standarisasi atau registernya, sampai distribusi. Dan disinilah memang wilayah pemerintah, mungkin di sini dalam hal standar dari aspek standar mutunya oleh SNI, tetapi juga standar kesehatannya dari Kemenkes, dan regulasi distribusi bisnis perdagangannya dari Kementerian Perdagangan dan Industri. Nah, ini betul-betul harus dikonsolidasi sedemikian rupa, agar masyarakat juga di samping kualitas perilaku, juga kualitas penggunaan masker ini menjadi lebih baik. Karena fase sekarang udah 13 bulan kita bersama COVID, seharusnya kita sudah lebih baik dari aspek perilaku dan kualitas peralatan dan sumber daya yang digunakan, Mbak Popi. Oke, Ibu Ariyanti, dari apa yang disampaikan Pak Hermawan tadi kan yang perlu di-bold itu juga salah satunya adalah kondisi dari produsen yang menyalurkan masker ini, begitu ya. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, apakah apa saja standar khusus untuk beredarnya masker di masyarakat ini yang sesuai dengan standar? Ya, betul Mbak Popi, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Hermawan, memang pada awalnya kita yang penting ada masker gitu ya. Nah, sekarang tahapannya sudah jauh berbeda. Sekarang kita sudah ada lebih dari 996 masker medis yang sudah memiliki izin edar. Nah, dan sekarang tentunya Kementerian Kesehatan tentu harus memperketat bahwa masker yang beredar di pasaran itu, masker medis harus sudah memiliki izin edar. Kenapa harus memiliki izin edar? Karena ketika suatu masker yang disebut masker alat kesehatan ini harus melewati serangkaian pengujian. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa dia harus lulus uji bacterial filtration efficiency, yaitu efektivitas mencegah lewatnya bakteri aerosol dengan ada standar-standarnya tergantung jenisnya ya. Semakin digunakan untuk tempat yang beresiko tinggi, maka standar yang diminta adalah tinggi sampai 95 sampai 100%. Kemudian juga dia harus lolos uji differential pressure, yaitu indikator seorang nyaman bernafas. Dan pengujian ini tentu dilakukan agar produk masker yang digunakan ini selain bisa mencegah masuknya bakteri, masuknya droplet, tetapi juga dia juga akan melindungi masyarakat, melindungi penggunanya untuk tetap nyaman bernafas seperti itu. Nah, ini ada beberapa pemeriksaan lagi, ada PFE, dan lain-lain. Nah, untuk itu tentunya kita terus menghimbau kepada masyarakat untuk membeli masker di tempat yang memang toko yang diperbolehkan menjual masker seperti di apotek. Dan juga kita harus cermat melihat bahwa masker yang kita beli ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Karena sekarang kita sedang memperketat untuk masker-masker medis yang dan memang mereka harus mendapatkan izin edar baru beredar di masyarakat. Demikian Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Hermawan dan juga Ibu Ariyanti. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.